Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tak Terpisahkan dari Kristus. Kata pisah atau terpisah berarti ada dua pihak. Kalau tadi judulnya adalah tidak terpisahkan dari Kristus, dalam hal ini dua pihak itu adalah antara Kristus dan orang-orang pilihannya. Dari pihak Allah, untuk tidak terpisah dengan manusia atau orang-orang pilihannya, itu adalah konsekuensi logis dari rencana kekal Allah sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, Allah punya rencana untuk menyelamatkan manusia yang telah keluar dari hakikat yang sebenarnya pada saat penciptaan. Manusia menjadi orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Allah tetap kepada kerinduannya, tetap kepada rencana semula di mana Dia menciptakan manusia untuk bersekutu dengan manusia. Karena itu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Allah melakukan penebusan, melakukan penghapusan dosa, membayar harga tebusan atas dosa itu melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia dan akhirnya harus mati untuk menggantikan hukuman manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang pilihannya. Dan Allah tidak mungkin meninggalkan manusia yang sudah ditebusnya dengan harga yang mahal. Bahkan di dalam surat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa tubuh kita, bahwa hidup kita, orang-orang pilihan Tuhan itu adalah bait Roh Kudus di mana Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Dan ada jaminan bahwa tidak akan ada yang menggugat, tidak akan ada orang yang menghukum kita lagi. Dan kita sebetulnya dari pihak Allah, Allah tidak mau terpisah dengan manusia. Namun bagaimana dengan pihak manusia? Semua manusia telah berdosa. Sejak dari Adam sampai hari ini, manusia terus-menerus dalam perbuatan dosa. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kerusakan moral, kemudian dosa-dosa lain yang begitu banyak. Dan itu semuanya memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan kehendak manusia, sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Karena itulah Allah turun tangan memberikan Yesus menjadi manusia dan menjatuhkan hukuman atas manusia kepada Yesus. Dan setiap orang yang percaya dan dilahirkan baru, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, telah menjadi anak-anak Allah dan dikembalikan hakikatnya sebagai orang benar. Namun demikian, manusia tetap hidup di dalam tubuh daging, sehingga daging atau dosa masih bisa berkuasa atas kehidupan manusia itu jika manusia itu mengizinkan hidupnya dikendalikan oleh daging, kecuali manusia itu telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Dan keinginan daging itu pasti tidak mau menderita. Namun faktanya penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, semuanya itu akan bisa menjauhkan kita dari Allah. Lebih tepatnya, kita merasa Tuhan jauh dari kita. Karena apa? Karena persoalan-persoalan yang tak terselesaikan, karena Tuhan tidak menjawab doa sesuai keinginan kita. Dan dosa itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan.
Selain itu, keinginan daging, hal-hal duniawi, kekayaan, kenikmatan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu juga bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Kita yang menjauh, melupakan, bahkan menghilang karena kita sibuk menikmati kenikmatan dunia, seperti anak bungsu yang meninggalkan bapaknya karena harta dan ingin menikmati kehidupan duniawi dengan berfoya-foya. Padahal Allah, atau kalau digambarkan di dalam perumpamaan anak bungsu itu, bapak selalu rindu bahwa anaknya itu datang kembali kepada bapaknya. Dan memang kabar baiknya, kasih Allah itu selalu mencari yang terhilang. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jika yang dicari itu tidak mau kembali, maka Allah akan menegur, Allah akan mendisiplin, bahkan Allah menghajar seperti anak bungsu itu. Dia mengalami banyak kesulitan sampai akhirnya dia tidak punya pilihan lain kecuali kembali kepada bapaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan untuk kita tidak terpisahkan dari Allah itu tergantung kepada manusia. Apakah manusia mau menjadikan dirinya, hidupnya itu menjadi tidak terpisah dengan Allah, atau kita memilih untuk menjauh dari Tuhan dan lebih memilih hal-hal duniawi yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan dengan kita hidup menurut keinginan-keinginan kita, sepertinya mungkin mendatangkan kenyamanan bagi daging kita. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, hal itu tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera yang sejati, karena hanya Allah lah sumber damai sejahtera yang sejati. Dan ketika kita tinggal di dalam kedekatan dengan Tuhan, selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, maka kehidupan kita sekalipun tidak banyak hal-hal duniawi atau harta duniawi, kenikmatan duniawi yang bisa kita nikmati, tetapi kita memiliki damai sejahtera Allah yang bahkan bisa melampaui segala akal. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, penyakit apapun yang sedang kita hadapi, kita bisa tetap ada di dalam damai sejahtera karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memisahkan diri dari Kristus, jangan menjauhkan diri dari Kristus, karena itulah sumber kekuatan kita dan sumber damai sejahtera kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang dimana Engkau rela Tuhan untuk bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau bersedia untuk berdiam di dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi bait-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, tolong kami ya Roh Kudus untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan, karena itulah sumber ketenangan kami, sumber damai sejahtera kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.